Pemirsa, pemerintah telah menunjuk sedikitnya 137 rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Tapi dari ratusan rumah sakit ini hanya ada 22 rumah sakit bertipe A atau yang paling lengkap. Apakah kualitas rumah sakit kita benar-benar bisa merawat pasien? Kami akan membahasnya dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, yang sudah hadir di studio, dan dari luar studio telah bergabung Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Dr. Lia Partakusuma. Kita akan menyapa Dr. Lia terlebih dahulu. Selamat pagi, Dr. Lia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kalau kita lihat ke belakang, kita pernah menghadapi virus flu burung, SARS, MERS, lalu kemudian sekarang ada corona. Dari 137 rumah sakit ini, apakah memang benar-benar siap dengan peralatan yang dulu pernah dipakai untuk virus-virus wabah-wabah itu untuk menghadapi corona saat ini? Ya, mungkin pemirsa harus mengetahui dulu ya, saya ingin memberikan penjelasan dari Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia bahwa rumah sakit itu sebetulnya memang wajib menyiapkan kapanpun itu untuk siap menghadapi bencana. Artinya di dalam sebuah struktur rumah sakit itu kita sudah punya bagaimana kalau tiba-tiba ada bencana, baik itu bencana alam maupun bencana penyakit. Nah, jadi sebuah rumah sakit itu harus mempunyai disaster plan. Jadi disaster plan. Jadi kalau kita bandingkan dengan kasus avian influenza atau flu burung sekitar tahun 2007, kebetulan saya saat itu bekerja di sebuah rumah sakit rujukan flu burung. Jadi pemerintah waktu itu sudah menunjuk rumah sakit yang pemerintah terutama untuk menjadi rujukan flu burung. Mungkin kenapa harus ditunjuk, karena di sana membutuhkan tenaga khusus dan juga ada fasilitas yang khusus yang tidak sama dengan bencana alam. Antara lain adalah ruang isolasi, tapi penanganannya sebetulnya sama. Jadi tidak ada perbedaan antara flu burung dengan COVID-19. Jadi kita semua menerima kalau misalnya ada rujukan atau dari pasien manapun, kita melakukan pemilahan. Dan untuk penyakit-penyakit menular seperti ini, karena sama-sama penyakit menular, maka yang dilakukan oleh rumah sakit adalah protap atau SOP isolasi terhadap pasien, supaya kasus penularannya itu tidak terjadi, baik itu terhadap SDM rumah sakit maupun untuk pasien lainnya. Baik, dokter, apa kondisinya sampai saat ini masih mumpuni digunakan kembali untuk menghadapi COVID-19 dan bagaimana perawatannya selama ini kalau dari pantauan Anda sendiri? Ya, jadi sejauh ini rumah sakit itu kita saling berintegrasi. Jadi dengan adanya informasi dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga diturunkan melalui dinas-dinas kesehatan, kita punya sistem namanya sistem rujukan terpadu. Jadi kita saling berkomunikasi mana-mana pasien yang akan ditempatkan di rumah sakit pusat ataupun di rumah sakit lain. Nah, fasilitas yang ada sejauh ini yang mungkin perlu ditelaah lagi adalah mengenai fasilitas ruang isolasi yang bertekanan negatif. Baik. Karena mungkin harus dilihat bahwa rumah sakit itu dari pusat sampai ke daerah kan tidak sama kondisinya. Dan itu yang kelihatannya sedang dikerjakan saat ini. Tapi untuk rumah sakit tipe A, rumah sakit pusat atau rumah sakit regional, ya kami yakin dari rumah sakit siap untuk menerima pasien-pasien tersebut. Yang masalah mungkin cuma kuantitinya saja. Seberapa banyak kuantitasnya ya itu yang kita nggak tahu. Baik, Dokter Lia, sebelum nanti saya ke Pak Timbul juga, ini dari 137 rumah sakit yang dijadikan rumah sakit rujukan, data akreditasi menunjukkan hanya ada 22 rumah sakit yang tipe A. Ini kemudian masyarakat bertanya-tanya, apakah dari hanya 22 rumah sakit ini saja yang bisa menangani COVID-19 atau seperti apa penjelasannya dari Anda? Jadi untuk rumah sakit, memang rumah sakit pusat atau rumah sakit regional yang tipe A itu jumlahnya dibanding dengan 2008 rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia kelihatannya sedikit. Tetapi rumah sakit tersebut kami yakin mampu untuk menangani hal ini. Jadi masyarakat tidak perlu cemas karena selama ini prosedur itu adalah prosedur rutin. Yang akan berbeda nanti bahwa rumah sakit itu harus siap apabila ada over capacity. Jadi kita
harus menyiapkan simulasi ataupun disaster plan yang kalau memang suatu saat ada pasien dalam jumlah banyak, rumah sakit tentu harus memikirkan kemana perluasan yang harus ditentukan oleh rumah sakit tersebut. Dan ini tergantung wilayahnya. Dan semua rumah sakit jadi sudah kita nih ada panduannya nih. Nih kalau misalnya dilihat, jadi ya tentu kalau misalnya di rumah sakit itu ada akreditasi, itu wajib. Jadi tugas dari rumah sakit itu, selain kita melayani pasien rutin, kami punya prosedur yang namanya bagaimana prosedur terhadap kebencanaan. Wajib semua rumah sakit itu mempunyai hal-hal ini. Dan terutama kalau diakreditasi memang pasti dicek untuk ini. Jadi ini ada panduannya. Ya. Baik, kita ke Pak Timbul terlebih dahulu. Pak Timbul, tadi dikatakan bahwa walaupun memang tidak terakreditasi A, tidak masuk grade A, 137 rumah sakit ini dinyatakan sudah siap untuk menanggapi. Tapi Anda kan sering melakukan advokasi terhadap pasien-pasien, kasus-kasus kesehatan, jaminan-jaminan kesehatan. 137 rumah sakit ini bagaimana pantauan Anda kualitasnya? Ya, jadi memang seperti dikatakan oleh Bu Dokter tadi bahwa memang dalam proses akreditasi itu persyaratan harus dipenuhi. Kalau memang tidak dipenuhi ya tidak dapat akreditasi kan seperti itu. Nah, jadi kalau kesiapannya memang iya. Cuma sekarang kan bagaimana akses masyarakatnya itu, informasi bagaimana kesananya dan sebagainya. Ini kan kita bicara bukan hanya di kota-kota besar. Rumah sakit ini kan ada di kota-kota besar. Sekarang masalahnya bagaimana yang ada di daerah-daerah. Nah, ini yang memang menurut saya juga perlu difokuskan oleh pemerintah sehingga dari manapun masyarakat yang terkena itu bisa mendapat penanganan. Karena WHO sendiri sudah mengingatkan tentang tidak hanya ketersediaan rumah sakit, ruang isolasi, tapi alat-alat kesehatannya, laboratoriumnya, bagaimana juga untuk bisa mengatasi ini. Jadi misalnya ada pasien datang, misalnya dia flu biasa, kayak KTP lah, ke puskesmas atau ke klinik. Nah dari situ nanti memang ketika diduga di suspek ini dan bisa dirujuk kemana. Nah, akses ke sananya juga bagaimana. Ini juga terkait dengan misalnya orang miskin. Bagaimana dia harus berangkat ke sana. Karena apa? Kalau dia tidak ditangani dengan sangat baik, mungkin dia merasa sudah saya pulang saja. Nah, ini kan bisa punya potensi mewabah dan sebagainya. Nah, artinya memang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama pun misalnya dia merasa ini sudah harus bisa terkonek dengan rumah sakit tersebut. Bagaimana juga mendapatkan penanganan khusus dalam hal berangkat ke sananya. Jadi jangan sampai dia udah ibu pergi saja ke sana. Dan kalau kita lihat pemerintah daerah kan berbeda-beda Pak Timbul ya. Ada yang di DKI Jakarta cukup menghubungi nanti dijemput bola, ada yang kemudian menghubungi puskesmas seperti di Jawa Barat. Itu kan berbeda-beda. Ini harusnya seperti apa menurut Jadi oleh sebab itu karena ini khusus wabah begini ya, harusnya ada penanganan, ada SOP yang terpadu dan seluruh Indonesia harus melakukannya. Jadi kalau pasien seperti ini kan bukan berarti udah berangkat sendiri, tapi dia bagaimana untuk dijemput, bagaimana dia bisa ditangani secara langsung untuk satu menghindari supaya dia tidak mewabah ke yang lainnya. Nah ini yang harus dilakukan oleh seluruh Pemda dan rumah sakit FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, mempunyai kontak dengan rumah sakit yang memang benar-benar bisa dirujuk untuk mendapatkan penanganan, misalnya tadi ruang isolasi, laboratoriumnya, kemudian bagaimana juga dia bisa memastikan tidak lagi dirujuk ke tempat lainnya, karena kalau dia harus pergi terus kemudian artinya potensi kesehatan dia. Sedikit sebelum kita nanti break, 137 kan yang jadi rujukan, tapi hanya 22 yang dapat akreditasi A. Apakah ini masalah? Ya sebenarnya kan akreditasi A ya memang lebih sempurna, lebih baik dan sebagainya. Tapi 137 itu juga relatif bisa menangani yang sisanya itu karena akreditasi tipe B misalnya, itu juga kan sudah ada ruang isolasinya. Bagaimana dia mempunyai SOP kegawat daruratan untuk bencana dan wabah misalnya. Jadi artinya itu pun sudah bisa. Nah, mengenai nanti dalam proses alat-alat kesehatannya kurang dan sebagainya, barulah dirujuk ke yang ke-22. Kalau memang yang ini tidak mampu. Tapi paling tidak dari akreditasi yang kami ketahui bahwa mereka pun sudah punya SOP dan meskipun akreditasi B ya. Cuman pertanyaannya tinggal berapa pertanyaannya sekarang berapa ruang isolasi yang mereka punya. Nah, itu kedua juga bagaimana dengan kualitas penanganannya, jangan ada kualitas daripada sakit COVID-19 ini ya, bahwa yang namanya orang kan beda-beda ketahanan dayanya. Nah, kalau memang di sana di rumah sakit tipe B ini tidak mampu, ya memang harus dirujuk. Nah, ini yang harus juga mendapat penanganan dari pihak rumah sakit supaya dipastikan pasien ini tidak
pulang atau apa tidak ditangani dengan ala kadarnya seperti itu. Baik, Pak Timbul dan juga pemirsa dan Dokter Lia, bahwa kita tahu masyarakat sedikit panik karena memang masyarakat tidak tahu seberapa siap fasilitas infrastruktur rumah sakit yang ada di Indonesia. Nanti kita akan tanyakan juga kepada Dokter Lia SOP rumah sakit ketika ada wabah atau kasus pandemi seperti apa. Tetaplah bersama kami pemirsa Metro Pagi Prime Time akan segera kembali. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita kembali ke Dokter Lia yang bergabung bersama kami dari luar studio. Dokter Lia, bagaimana sebetulnya SOP pelayanan orang yang terkena atau katakanlah dia suspek corona di rumah sakit rujukan maupun di rumah sakit yang merujuk? Itu seperti apa SOP-nya? Terima kasih. Jadi ada sedikit hal yang saya harus luruskan dulu tadi terkait tadi pembicaraan mengenai rumah sakit terakreditasi dan ada disebut ABC. Jadi rumah sakit itu ada klasifikasinya saat ini ya. Ada klasifikasi kelas A, B, C, dan D. Nah akreditasi kita tidak membedakan kelas. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa ada akreditasi A itu nggak sama mungkin dengan pendidikan, tapi kita kalau akreditasi itu kita sebut ada akreditasi tingkat paripurna, tingkat utama, tingkat madya, dasar, dan tidak terakreditasi. Jadi mohon tidak dicampurkan antara kelas rumah sakit dengan akreditasi. Itu yang pertama. Kedua, kami di rumah sakit itu punya dua hal penting yang terkait dengan kasus yang merebak ini. Yang pertama adalah kami punya yang namanya program pengendalian dan pencegahan infeksi. Yang kedua, kami punya yang namanya manajemen fasilitas keselamatan yang di dalamnya tercakup mengenai manajemen penanggulangan bencana. Nah, jadi dua hal inilah yang akan kami gunakan dalam kasus ini. Dan satu lagi, untuk di luar rumah sakit, kita punya yang namanya sistem rujukan terpadu. Nah, mungkin ya kami akui mungkin kurang ada informasi kepada masyarakat bahwa selama ini di Indonesia itu ada sistem. Setiap pasien misalnya datang apakah itu di FKTP maupun ke rumah sakit, FKTL, itu akan ada satu sistem di mana kita bisa berkomunikasi. Jadi lewat rumah sakit atau puskesmas atau rumah sakit bisa menghubungi dinas kesehatan atau bahkan kita punya sistem informasi yang namanya Sisrute itu yang akan menginstruksikan apakah pasien tersebut bisa dijemput, apakah pasien itu harus datang dengan kendaraan dari tempat yang akan merujuk, itu yang akan kita atur. Jadi dianjurkan untuk tidak mengirim lepas istilahnya. Jadi rujukan itu tidak lepas. Biasanya kita komunikasi dulu. Kalau dulu kita punya yang namanya SPGDT untuk sistem penanggulangan darurat terpadu. Tapi kalau sekarang kita gunakan sistem rujukan terpadu. Jadi kita by phone, itu nanti dokter akan telepon dan akan ditanya bagaimana kondisinya dan sebagainya. Kan tidak semua pasien harus dirawat di rumah sakit. Oke. Kalau SOP Jadi untuk ada pemilahan lah istilahnya, ada triasenya ya oleh kami. Kalau khusus untuk kasus COVID-19 ini kan Jawa Barat katanya dibawa ke puskesmas atau dibawa ke rumah sakit. Kalau DKI Jakarta katanya lewat telepon. Ini apakah memang rumah sakit punya SOP baku sehingga walaupun ada pemerintah daerah ada informasi seperti ini, ada aturan seperti ini, tapi rumah sakit punya SOP baku. Ini khususnya seperti apa yang kemudian akan diterapkan? Iya, jadi SOP-nya adalah yang pertama, kalau dia datang langsung ke rumah sakit dan dari pemeriksaan yang kita sebut dari triase tadi pemilahan yang menyatakan dia ada kecenderungan atau kita sebut sebagai orang dalam atau pasien dalam pemantauan atau pengawasan, pasien dalam pengawasan, maka dia di IGD akan dipisahkan, ada ruang isolasi di emergency. Baik. Setelah itu kita akan lihat apakah ada penyakit penyerta. Ini kita ngomong pasien ya, kalau dia pasien. Nah, berarti kita akan lihat penyertanya seperti apa. Dan kemudian kita akan komunikasikan dengan rumah sakit rujukan. Nah, kalau memang rumah sakit itu kebetulan rumah sakit rujukan, maka akan masuk ke dalam ruang isolasi di sana. Baik. Kalau misalnya rumah sakit itu bukan rumah sakit rujukan, maka dia akan komunikasi dengan rumah sakit lain. Dan satu lagi yang masyarakat perlu tahu nih pemirsa, belum tentu yang namanya pasien COVID-19
harus masuk ke dalam ruang isolasi yang dengan peralatan yang canggih. Bisa jadi dia misalnya pneumonia yang hanya membutuhkan isolasi saja, dia akan masuk ke ruang isolasi itu. Baik. Akan ditreatment untuk masalah penyakit-penyakit penyertanya tadi. Baik. Gitu. Jadi jangan akan masyarakat diidentifikasi punya terlebih dahulu begitu ya? pikiran bahwa wah akan masuk dalam sebuah ruang, iya betul. Jadi belum tentu dia akan masuk ventilator dan sebagainya, enggak. Kalau dia memang ada indikasi untuk gagal napas dan sebagainya, barulah kita masukkan alat-alat yang. Baik. Jadi Baik. pasien itu bervariasi. Ada juga yang nggak harus masuk dalam ventilator tentunya. Oke, Ya, Dokter gitu. Lia, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Ini kan pemerintah menjamin biaya akan ditanggung oleh negara khusus untuk mereka untuk kasus COVID-19 ini. Bagaimana mekanismenya, Bu? Apakah ketika ada satu pasien di daerah misalnya di pedalaman di Kalimantan lah katakanlah dia memiliki gejala-gejala suspek COVID-19 dibawa kemudian ke provinsi, dari provinsi ternyata harus dirujuk lagi ke Jakarta, biaya perjalanan semua ini apakah otomatis akan ditanggung oleh siapa yang menangani? Ini kemudian menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat saat ini, Bu. Itu SOP-nya seperti apa, Bu? Baik, jadi informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan bahwa pasien itu akan menggunakan dulu, ya kalau dia punya BPJS ya dilakukan BPJS, atau kalau misalnya dia memang pasien umum, kita akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Apakah nanti akan ada pendanaan dari Dinas Kesehatan. Tapi kalau buat rumah sakit, kita akan prosedurnya adalah kita perlu kirim ya kita kirim. Nah, transportasi itu juga adalah tanggung jawab dari fasilitas kesehatan. Dikirim dengan APD atau alat pelindungan diri yang baik, masuklah ke perhubungan mungkin. Nah, itu dibutuhkan lintas sektoral. Jadi kalau sudah lintas provinsi, itu akan ada keterlibatan dari berbagai dinas, berbagai sektor. Nanti kami yang akan mengawal dari segi kesehatannya sehingga sampailah dia ke pusat. Tetapi saat ini kan dengan ditambahnya rumah sakit udah ada 134, otomatis paling tidak setiap pulau itu ada rumah sakit rujukannya. Jadi diharapkan tidak akan ada sampai harus pergi ke lintas pulau begitu. Ya. Baik, terima kasih Dokter Lia telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terakhir kita ke Pak Timbul soal ini ya, soal tadi biaya begitu ya. Ini Anda kan sering-sering melakukan advokasi terutama soal BPJS. Kan tidak ditanggung BPJS ya corona ya, karena ini wabah ya. Tetapi ditanggung oleh pemerintah. Nah, kalau kasusnya seperti tadi yang kami ceritakan begitu ya, ini sudah jelaskah mekanismenya yang ditetapkan oleh pemerintah? Ya, jadi memang mengacu pada Perpres 82 tahun 2018 pasal 52 angka 1 huruf O itu kalau wabah bencana itu tidak menjadi tanggungan BPJS, ke JKN, itu menjadi tanggungan pemerintah. Sehingga orang yang sudah menjadi ataupun sebelum menjadi peserta JKN tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, memang ketika seperti yang dikatakan Bu Dokter tadi, memang betul ketika dia masuk tersuspek gitu ya, dia memang bisa mengatakan ini kami pakai JKN dulu. Nanti kalau memang sudah terbukti dan sebagainya, itu di-cover oleh pemerintah. Tidak lagi dibayar oleh Tapi si masalahnya JKN. ada loh yang dimintai uang, katanya ada 1 juta rupiah, ada yang dimintai uang ini dan itu. Nah, ini kan memang masih tersuspek ya, masih belum tentu juga orang misalnya panas, kemudian dia flu berat dan sebagainya, itu corona kan begitu. Nah, tetapi dia akan ke FKTP, ya. Di FKTP ketika memang dia dilihat pakai JKN, itu memang akan di-cover oleh JKN. Tetapi ketika dia dianggap sebagai ini kemungkinan untuk menjadi COVID-19 itu ya akan di-take over oleh pemerintah. Dan tadi proses ke rumah sakit rujukan itu jadi tanggung jawab pemerintah juga. Artinya rumah sakit menyediakan fasilitas transportasi. Jadi sebelum positif bayar sendiri? Ya kalau memang dia hanya flu-flu biasa kan, itu nggak menjadi COVID-19. Apakah menurut Anda koordinasi dari pusat ke daerah sudah sebegitu jelasnya, sampai ke tingkat rumah sakit sudah sebegitu jelasnya? Harusnya sudah, karena biar bagaimanapun juga ini namanya wabah, dan memang tadi ada SOP bagaimana untuk menangani bencana, wabah dan sebagainya. Untuk rumah FKTP ke FKTL-nya bagaimana proses evakuasi dan sebagainya, menurut saya sudah ada standar-standarnya. Anda yakin Dinas Kesehatan juga sudah tahu ini dengan baik dan benar begitu? Karena gini, bencana itu kan tidak hanya baru sekarang ini aja wabah. Kedua, bencana sering terjadi. Artinya ini memang sudah menjadi SOP rutin yang biasa dilakukan oleh rumah sakit ataupun FKTP. Baik. Karena ini bukan bencana pertama ataupun wabah pertama. Baik. Ini jadi proses yang memang harus diketahui. Sekarang kan persoalannya adalah bagaimana masyarakat itu diedukasi, bagaimana ketika di FKTP sampai ke FKTL itu juga mereka mendapatkan kepastian dalam hal
prosedur penanganannya dan pembiayaannya. Indonesia sangat luas, Sangat luas, berpulau-pulau, ada Ya. 134 rumah sakit rujukan yang tidak semuanya juga bisa sampai ke pelosok-pelosok. Itu yang kemudian jadi Ya, masalah. itu persoalannya. Jadi satu kepanikan tersendiri dari buat masyarakat. Dan ini harus segera mungkin dikomunikasikan dengan lebih detail dan lebih baik untuk Ya. masalah. Ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa WHO juga tadi sudah mengingatkan bahwa kita ini kan luas dan kemudian juga bagaimana dengan rumah sakit di pelosok apakah memang Baik. bisa menangani dan Baik. sebagainya. Ini kan persoalan bagaimana wabah ini Baik. bisa kita selesaikan, kita isolasi dengan sangat baik itu kan. Baik, terima kasih Pak Timbul Ya, telah sharing informasi juga bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali dengan informasi lain, diantaranya bazar buku terbesar kembali hadir di Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.